John, Ya, ngapain kamu? Malam-malam begini di pinggir laut, apa kamu lagi menghitung pasir di pantai, John? Atau, barangkali, kamu mau melihat tepi lautan ini, John? Pekerjaan sia-sia itu, ya, lautan ini tak bertepi, John. iya. Saya lagi memancing, Oh ya, umpan sudah habis, ikan belum dapat. mungkin saja, umpan yang kamu bawa, ikan di area ini, tak suka, John. Lain lubuk, lain ikannya, John. Mungkin lain juga, makanannya, John. Bisa jadi, seperti itu. Atau barangkali, waktunya, Iya. yang kurang tepat, untuk pergi memancing, John. Sebab, bagi yang sudah punya istri, kalau pergi memancing, Iya. ada syaratnya, yang paling penting. Jika melanggar, ikan gak bakal Iya. dapat. John, hati, gak bakal tenang memancing, John. Sepertinya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, benar, ini sangat penting, untuk kita pahami dan pelajari. Bolehlah, diceritakan, agar banyak orang yang bisa tahu dan memahami. Ketahuilah, Iya. bagi yang hobi memancing, apalagi yang hobi memancing di malam hari, Ya, simak ini baik-baik, agar dapat ikan banyak. Kalau pergi memancing di malam hari, ya, ada syaratnya. Jika dilanggar, niscaya hatimu gak bakal tenang memancing. Percuma saja pergi dan susah dapat ikan. Simak baik-baik, sebelum pergi memancing, minta izin Iya. dulu sama istri, dan perhatikan tidur istri kita. Ketahuilah, kalau tidurnya miring ke kanan, istri kita, ya. awali melangkahlah kita dengan kaki kanan, pasti dapat ikan banyak. Ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Kalau istri tidurnya miring ke kiri, melangkahlah dengan kaki kiri, Iya. pasti dapat ikan banyak. Ini benar-benar mendapatkan ikan banyak. Oh ya, pasti itu. Tapi kalau istrimu tidurnya terlentang, kamu jangan pergi memancing, karena istrimu sudah memancing kamu duluan. Bagi yang sudah punya istri, hal ini benar-benar harus dipahami ya. Benar, ini sangat penting untuk kita pahami dan pelajari. Kalau kamu paksakan, akan menimbulkan gaduh, hatimu tak tenang, memancing ikan susah didapat. Ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, sebenarnya ini kiasan, John. Ya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Kalau kita belumlah berumah tangga, kemanapun pergi, kita punya orang tua atau yang dituakan untuk kita hormati. Ya, Harus minta izin dan direstui. Kemanapun kita pergi, izinnya, John, ini penting. ya, Apalagi yang sudah berumah tangga, ini penting, John, untuk saling menghargai dan menghormati. sepertinya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, pasti itu, ketahuilah. Dalam hidup ini, ada 3 hubungan. 3 hal yang harus dipakaikan dalam diri kita, John. Ya, Dan ada 3 rongga di dalam diri kita, yang harus diisi, John. ya, Dan ada 4 sikap yang harus kita jaga dalam diri kita, John, ya, agar ketenangan zahir batin selalu ada dan bisa kita rasakan dengan sempurna, John. sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John, agar ketenangan batin selalu ada. Simak baik-baik, agar engkau mengerti, Ya, tidak salah langkah, salah arah. Ketahuilah, 3 hal yang harus kita pakai dalam diri kita, John. ya, Selalu ingat dengan diri kita, John. Masya Allah, tak perlulah kita sombong dan angkuh ya. Ya benar, John. Meski kita punya kelebihan, Oh ya, semua itu ujian untuk kita. Renungkan, apakah kita bisa bermanfaat, membantu dengan sesama dengan ikhlas, ya benar. jadi yang terbaik atas segala kelebihan, dan apakah kita sudah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Sepertinya, renungan ini dalam seperti lautan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati lebih dalam dari lautan ini, John. Ketahuilah, siapa kita dan orang seperti apa, sudah berapa banyak berbuat dosa. Sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati lebih dalam dari lautan ini, John. Kedua, kita harus menjaga diri kita Ya, dengan sesama, apalagi dengan keluarga. ya, Jangan semau-maunya saja.
seenak-enak di kita saja, egois. Wah, benar ini, sudah banyak orang yang kurang ajar. Ya benar, John. Demi perasaannya sendiri, apalagi dengan masalah hati. Wah, kalau masalah hati, banyak yang lupa diri. Padahal cuma rayuan, baru diiming-imingi. Ya iya, gak nyadar. Ya benar, John. Masalah cinta, tak peduli, terhadap orang tua, dan sanak saudara, suka berbuat semaunya, tak ubahnya seperti binatang. Tak punya rasa-rasa, tak punya hati. Semoga engkau mengerti, dan bisa memahami arti dari etika kehidupan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Pakaikanlah dalam diri kita, rasa menghormati, menghargai, dan merendah diri, bukan direndahkan. Sepertinya, pemahaman ini, lebih dalam dari lautan ini. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan Tuhan. Sudah berapa sering kita ingat ke Tuhan? Sudah berapa banyak ibadah yang dilakukan? Sudah berapa banyak dosa yang diperbuat? Saya rasa, akhir-akhir ini, banyak orang melakukan dosa, daripada pahala. Namun tidak ke semua orang. Semoga kita bisa berbenah diri. Ya benar, John. Agar ketenangan batin selalu ada. Sebelum kita mati, ajal terkadang tiba-tiba, tanpa terduga. Untuk itu kita harus benar-benar mawas diri, sebelum masuknya bulan suci. Sepertinya, pemahaman ini, lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John. Cobalah, kita belajar berbenah diri lagi. Simak baik-baik carito lubuak carito ini. Nah, kamu paham, John? 3 macam hal ini, yang harus ditanamkan, ke dalam diri. Ya, Jangan pernah lupa ke diri sendiri, ya, baiklah, John. Lalu hargai dan hormatilah baiklah. keluarga sendiri, anak istri, terutama orang tua kita sendiri. Wah, benar ini, sudah banyak orang yang kurang ajar. Kamu benar, John, dan juga sesama manusia, saling menjaga, hidup dalam Islam mati dalam beriman. Masya Allah, Jangan pernah lupa terhadap Tuhan. Kalau kita sudah memahami 3 hal ini, ya, isilah 3 rongga, yang ada dalam tubuh kita ini. Pertama, rongga kepala, isilah dengan pemikiran positif. ya, baiklah. Jangan pernah berpikir negatif, yang selalu rusak, tak ada benarnya. Masya Allah, tak perlulah, kita sombong dan angkuh. Selalu berburuk sangka, dan merusak, berpikir tak terarah, salah langkah salah arah. Periksalah isi kepalamu. Ya, sepertinya, pemahaman ini, lebih dalam dari lautan ini. Sudah berapa banyak dosa yang kamu lakukan? Apa otakmu masih bisa berpikir Masya Allah, dan mengingat itu? Sudah berapa banyak hartamu? sepertinya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, yang bermanfaat, yang kamu sedekahkan, yang kamu zakatkan. Ya, Apa kepalamu masih bisa memikirkan ini? Kalau tidak bisa, mungkin iblis dan setan yang telah mengendalikan telah bersarang di kepalamu. bisa jadi, seperti itu. Kamu benar, John, sehingga tidak ada kebenaran, keikhlasan yang terpikir dalam kepalamu. Cobalah engkau merenungi dan mengisi rongga hatimu, rongga di dadamu, dengan kebenaran. Ya, baiklah. Hidup dalam Islam, mati dalam beriman. Ya, Apa di dadamu masih ada hati? Apakah hatimu tidak rusak? Masya Allah. Apa? Hatinya sudah jadi daging busuk ya? Ya benar, John, dan sudah berkarat. Tak bisa lagi kamu merenungi. Masya Allah, tak perlulah, kita sombong. Oleh sebab itu, isilah dadamu dengan kebaikan dan selalu berzikir kepada Tuhan. Benar itu. Agar di hatimu selalu ada kebenaran, Ya, selalu ada kebaikan, selalu terjaga hatimu ya, baiklah. dari gangguan setan yang selalu dalam keserakahan. Kalau hatimu masih bisa diperbaiki, Ya, sebelum masuk ke bulan suci ini, berusahalah berbenah diri, baiklah. agar rongga perutmu tidak diisi-isi lagi dengan yang haram-haram, dengan yang tidak halal, dengan hasil korupsi, atau hasil jual diri. Semoga engkau mengerti, tidak mengisi rongga perutmu lagi dengan isi-isi yang tak diredoi oleh yang ilahi. Sepertinya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Ya benar, John, agar ketenangan batin selalu ada. Pemahaman ini, lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John. Kita harus berusaha untuk berbenah diri sebelum kita mati. Sebab kematian itu suka dadakan akhir-akhir ini, tak ada yang tahu datangnya, tak ada yang bisa mengelakkan dari kematian. Untuk itu,
kita berusaha untuk berbenah diri. Semoga kita menyambut bulan suci ini yang tak lama lagi kita bisa membersihkan hati, bisa berbenah diri. Jangan mengungkit-ngungkit kesalahan lagi, jangan mengingat-ingat salah orang ke kita lagi, tapi ingat-ingatlah kebaikan orang ke diri kita sendiri. Hapuskanlah dendam di dalam hati, hapuskan kemarahan di dalam hati. Belajarlah berbenah diri benar-benar, karena yang ilahi benar-benar menurut perintah Allah yang Maha Kuasa, bukan beribadah cuma untuk cari-cari muka, cari-cari perhatian semata. Hal ini hanya akan menambah dosa. Cobalah engkau pikirkan, cobalah engkau renungkan. Semoga kita bisa berbenah diri. Wassalam. Lubuak Carito, silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.